Ya, minggu ini kita masih belajar dari berakar di dalam anugerah Allah di bagian ketiga, itu tentang pengudusan. Identitas kita itu adalah orang-orang kudus. Ketika kita diajar berakar di dalam identitas kita. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 berkata begini. Dan karena kehendaknya, kehendak siapa? Kehendak Bapa di sorga, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi dikatakan oleh kehendak Bapa di sorga, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita dikuduskan atau disebut orang-orang kudus sekali untuk selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oleh karenanya saya mau sapa saudara, shalom orang-orang kudus. Saudara disebut orang kudus bukan karena perbuatan baik saudara. Bukan karena kelayakanmu. Tapi karena engkau percaya kepada Kristus yang telah berkorban untuk dirimu. Maka pada saat itu saudara dikuduskan. Karena kita telah beroleh kasih karunia Allah, maka kita tidak boleh lagi bertekun di dalam dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya tidak. Nanti ada di situ. Nah saudara, karena banyak orang berpikir, karena kita ada di dalam kasih karunia Allah, karena kita dikuduskan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Lalu banyak orang berpikir kita bisa hidup seenak kita aja, semau gue. Tidak begitu. Di dalam Galatia pasal 5 itu dikatakan, jangan kamu salah mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Bukan seperti itu. Tapi justru karena kita telah mati bagi dosa, kita dipanggil untuk hidup dalam cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam pengudusan. Oleh karena itu saudaraku, kita harus tetap menjaga kekudusan dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengudusan itu adalah buah dari anugerah, bukan pengganti anugerah. Saudara ngerti maksudnya? Kekudusan itu atau pengudusan itu adalah buah dari anugerah atau hasil dari anugerah, hasil dari pembenaran, hasil dari ciptaan baru, hasil dari kita dijadikan menjadi anak Allah, bukan pengganti. Contohnya begini, kalau dikatakan pengudusan itu adalah buah dari anugerah Allah, bukan pengganti anugerah, kita hidup kudus karena kita sudah dikuduskan. Efesus 4 ayat 1. Dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini alasannya. Dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Apa maksudnya orang-orang telah dipanggil? Artinya begini, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah menjadi anak Allah. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Berpadanan. Berpadanan itu dari teks asli dikatakan begini, sesuai dengan panggilan itu. Sesuai dengan jati diri saudara itu. Sesuai dengan atribut yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai apa? Seorang kudus. Oleh karenanya kita harus hidup kudus. Itu artinya pengudusan itu adalah buah dari anugerah itu. Kalau pengudusan itu pengganti anugerah begini, saya menjaga kekudusan supaya saya dikuduskan. Bisa membedakan?
Kalau dikatakan Bapak Ibu, kita harus hidup kudus sebagai buah anugerah karena kita sudah dikuduskan. Sehingga kita perlu menjaga kehidupan kita supaya berpadanan dengan panggilan kita itu. Supaya sesuai. Karena dan supaya itu sangat berbeda. Karena sebagai akibat, supaya sesuatu yang harus dicapai. Dan saya mau katakan, saudara dan saya ada di tempat ini, kita ini anak-anak Allah, amin. Kita ini orang-orang kudusnya Tuhan, amin. Oleh karenanya, saudara dan saya tidak pantas lagi hidup di dalam gaya hidup yang lama itu. Karena kita sudah dibaharui. Nah, berikut kita lihat, apa itu hidup dalam pengudusan? Di dalam Ibrani 12-14 dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apa sih artinya kejarlah kekudusan? Dari teks asli berbahasa Yunani itu diartikan begini. Berjuanglah untuk terus hidup di dalam kekudusan dan melakukan segala kehendak Allah. Terus berjuang. Kenapa? Sekali lagi karena kita anak Allah. Bukan supaya anak Allah. Tapi karena kita atributnya, jati diri kita anak Allah, orang kudus. Maka kita harus berjuang. Untuk terus hidup dalam kekudusan dengan cara bagaimana? Melakukan segala kehendak Allah. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sana itu artinya pengertian dasarnya begini. Tidak memiliki persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan bisa melihat dan merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu yang dimaksud melihat Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang percaya, kalau orang kudus jatuh ke dalam dosa, tidak bisa dipungkiri hati nuraninya terganggu. Dan itu bisa mengganggu persekutuan saudara dengan Tuhan. Tidakkah banyak orang yang tadinya berapi-api dengan Tuhan tapi karena melakukan mungkin kesalahan yang sangat kecil. Tapi tiba-tiba kemudian dituduh iblis, diintimidasi iblis, lalu akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Itu loh maksudnya. Tapi kalau saudara berjuang di dalam kekudusan, berjuang melakukan kehendak Allah karena saudara sadar, saudara paham bahwa saudara adalah anak Allah, komunikasimu dengan Bapa di surga itu pasti baik-baik. Pasti. Tapi kalau enggak, mau nyebut dia Bapa aja rasanya mulut ini mau bergetar. Karena takut. Karena langsung ada tuduhan. Apa iya Tuhan layak? Apa iya kamu layak menyembah dia? Kan begitu saudara. Itu yang dikatakan di sana, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan artinya tidak seorang pun bisa mengalami persekutuan yang indah, yang harmonis dengan Tuhan. Lalu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapa di surga mau kita hidup kudus sama seperti Kristus adalah kudus. Ingat sekali lagi, karena kita telah dikuduskan. Kalau tadi dikatakan, apa itu hidup di dalam pengudusan? Bapak Ibu perhatikan, pengudusan adalah berjalan bersama dan dalam pimpinan Roh Kudus. Pengudusan adalah proses pertumbuhan atau perjalanan orang percaya untuk dijadikan hidup kudus. Itulah pengudusan. Kalau status menjadi orang kudus, saudara dan saya sudah terima ketika saudara percaya kepada Yesus. Ketika kita pertama lahir baru, kita sudah dikuduskan. Kita sudah
memiliki jati diri orang kudus. Tapi pengudusan itu, sejak kita belajar ini, saya sudah sampaikan kepada saudara, itu adalah proses perjalanan hidup bersama dengan Roh Kudus. Itulah pengudusan. Artinya kita terus dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus berjalan di dalam seluruh kehendak Allah. Dan ketika kita taati terus tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka saudara, itu yang dikatakan proses untuk menjadi hidup kudus. Itulah pengudusan. Next. Orang Kristen harus mengejar kekudusan dan menjadi kudus di dalam seluruh hidupnya. Kita harus hidup dalam pengudusan setiap hari. Harus. Dalam segala hal. Karena kita orang kudus. Sebab kalau tidak nanti begitu, tidak berpadanan hidup kita dengan panggilan itu. Ngerti saudara ya? Ayat firman itu menjelaskan. Maksudnya begini, jangan saudara disebut orang kudus, tapi kelakuan saudara orang kudis. Itu nanti yang buat orang itu, alah nuan. Itu yang dimaksud harus berpadanan. Ketika kita menyandang status, kita sebagai anak Allah itu, perilaku kita, sikap kita, termasuk perkataan kita. Perkataan anak Allah. Saya mau tanya saudara, anak Allah boleh marah enggak? Boleh, tapi marah yang terkontrol. Yang enggak boleh itu marah-marah. Dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit. Istri kurang cepat sajikan kopi di pagi hari. Masuk dalam segini, kopi belum tersedia. Iya kan saudara? Istri terlambat sedikit bikin sarapan. Piring dan mangkok punya sayap semua di rumah. Itu yang gak boleh. Marah boleh. Dalam bentuk mendidik. Itu pun Alkitab berkata, tidak boleh sampai matahari terbenam, sudah harus diselesaikan. Halo? Jadi kalau selama ini sering sekali amarahnya itu berlanjut, bersesi-sesi. Berepisode-episode. Marah pagi ini, firman Tuhan berkata jangan sampai matahari tenggelam, supaya iblis tidak mengambil keuntungan di dalamnya, kata kitab Efesus begitu. Tapi kita enggak. Oh ini baru sesi pertama. Lanjut lagi. Malamnya mau tidur langsung pasang tembok Berlin. Iya kan saudara? Ibu-ibu saya mau tanya dulu ini. Jujur dulu ya. Di sini banyak pria-pria macho ini. Yang suka nge-gym, berotot ya kan. Benar enggak pria-pria yang dekat saudara itu mampu menaklukkan bantal? Betul, seolah-olah tembok itu lebih tinggi dari tembok Yeriko. Padahal wah, coba lihat. Itu bantal tingginya cuma berapa senti, cuma begini. Oi ma, ngapain diam-diam? Ngapa saya dikasih pantat? Tinggal begitu toh saudara. Tapi enggak. Seolah-olah bantal itu lebih tinggi dari tembok Berlin. Yang begitu itu yang enggak boleh, kata firman. Harus diselesaikan. Ya kan saudara? Ibu-ibu kalau mau selesai sebelum sore siapkanlah apa kesukaan suamimu. Ya. Kalau dia suka makan bakpao mulailah siapkan bakpao ya saudara. Ya suami-suami sebelum matahari terbenam ingat-ingatlah apa kesukaan istrinya. Kalau sukanya ke Momoyo langsung ajaklah ke Momoyo saudara ya. Traktir dulu di sana. Es krim yang model mana ma? Biar semua langsung mencair, selesai persoalannya. Anak Tuhan boleh marah? Boleh. Asal jangan sampai memberikan kesempatan kepada iblis ngambil keuntungan di dalam. Dan jangan bersesi-sesi. Yang kedua, marah-marah enggak boleh. Kenapa? Karena kita anak Allah. Karena kita orang kudus. Justru kalau suami istri saudara udah enggak marah lagi, saya khawatir. Nyawanya masih ada di dalam enggak? Jangan-jangan itu sudah robot saudara yang ada di situ. Hal itu normal saja. Karena melalui
marah seperti itu, seseorang bisa dikembalikan dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Bisa. Tapi yang marah-marah sampai melakukan dosa di dalamnya itu yang tidak bisa. Roh Kudus akan menolong orang percaya untuk mematikan segala keinginan daging. Kalau dia berjuang untuk hidup kudus. Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kita itu akan menolong kita untuk mematikan kedagingan. Di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya begini, saya sudah sampaikan ya beberapa minggu yang lalu. Saudara mau hidup kudus, saudara tidak perlu berjuang mati-matian melawan daging. Tidak perlu. Tapi berjuanglah melakukan apa keinginan roh. Otomatis keinginan daging mati di dalam dirimu. Itu maksudnya. Banyaklah pikirkan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Banyaklah pikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu menguasai pikiran saudara, kalau itu menguasai hati saudara, itu yang akan keluar. Tapi kalau saudara banyak memikirkan kedagingan, bagaimana menang dari situ? Lama-lama saudara akan jatuh dan kedagingan lagi. Halo? Bapak di sorga berikan kita fasilitas yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita mematikan segala kedagingan. Menolong kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Roh Kudus juga menolong kita bertumbuh menghasilkan buah roh. Kalau kita terus mengejar kekudusan, Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kita akan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita berjuang untuk hidup kudus, Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita akan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya kesabaran. Berikutnya kita lihat yang kedua, bagaimana proses pengudusan itu terjadi dalam diri orang percaya. Melalui ketaatan kepada kebenaran atau firman Allah setiap hari. Roma pasal 6 ayat 19. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Roma, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus, perhatikan, harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi bagaimana prosesnya? Secara sadar kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada kebenaran. Secara sadar. Prosesnya sama seperti waktu kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada kecemaran. Kan itu dikatakan di situ. Kenapa kita melakukan kecemaran? Kenapa kita jatuh lagi ke dalam dosa? Bukankah karena kita menyerahkan anggota tubuh kita secara sadar terhadap itu? Halo? Iya kan? Sadar kan kita melakukan itu? Saya secara pribadi paling tidak suka kalau saya dengar di berita ada orang memperkosa yang lain, apalagi sampai kakek perkosa cucunya. Ketika ditangkap, dibawa ke kantor polisi bilang ini, aku hilaf. Pret! Kok enggak hilaf? Kok sengaja kok? Betul enggak saudara? Enggak ada itu istilah itu. Oh, aku hilaf. Gimana hilaf? Orang itu direncanakan. Halo? Emang proses pemerkosaan itu terjadi seperti tutup mata buka mata? Begitu langsung selesai pemerkosaan. Lama prosesnya. Di sini berkecamuk dulu itu mungkin di hatinya. Tapi karena lebih kuat hawa nafsu menguasai dan akhirnya dia menyerahkan anggota tubuhnya terhadap nafsu itu, jadilah hidup dia cemar. Sama kata Paulus, seperti itu caranya proses pengudusan.
Secara sadar kita harus berjuang menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Sebagai anak-anak Allah, pernah enggak saudara malas berdoa? Saya juga pernah. Tapi saya berjuang secara sadar untuk mengalahkan kemalasan itu. Dan tetap saya duduk, saya berdoa. Saudara tahu, kalau saya bisa sekali duduk doa 2 jam, 3 jam, itu tidak selalu kami Tuhan ini menyampaikan semua proposal. Saudara bayangkan kalau sampai 2 jam saya bacain proposal, itu tebalnya bisa 500 halaman. Ada kalanya seperti itu, tapi tidak selalu. Ada kalanya ketika saya duduk doa, di dalam perjuangan itu tadi, hanya berkata, Tuhan Engkau baik. Ada kalanya saya hanya nyanyi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ada kalanya hanya begitu. Tapi saya duduk di kaki Tuhan. Saya datang kepada Dia. Selebihnya, kata kitab Roma pasal 8:26, roh yang membantu kita untuk berdoa kepada Bapa. Amin. Tapi kita berjuang. Kita berusaha. Kita berupaya. Saudara, saya tidak tahu kalau saudara. Tapi saya secara pribadi ada kalanya, ada saatnya. Untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik, itu berat sekali. Tapi tetap saya berjuang, tetap saya paksa, tetap saya katakan, enggak ada yang lain yang lebih baik selain daripada Engkau. Bila penting nyanyikan lagu. Ya kan saudara? Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saudara tahu kadang-kadang waktu nyanyikan baitnya itu, perasaan pikiran masih kemana-mana. Kita menyanyikannya, kondisi masih tidak terlalu fit. Tapi ketika berkata, Allah sumber kuatku, tiba-tiba pengurapan turun. Cetes, bergairah kita dibuat. Saudara. Itu yang dikatakan kita harus berjuang. Secara sadar menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada kebenaran Allah. Saya katakan tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau hari ini hanya bisa 5 menit, nggak apa-apa. Besok tambah lagi jadi 10 menit. Lusa jadi 15 menit. Lusanya lagi jadi setengah jam. Tapi dengan kesadaran kita menyerahkan seluruh organ tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Berikut kita lihat langkah-langkah praktis untuk hidup di dalam pengudusan. Yang pertama, setiap hari bersekutulah dengan Kristus dan firman-Nya. Setiap hari bersekutulah. Tempoh hari saya ada di Komsel Laskar Kristus, saya senang dengar sharingan anak Tuhan di sana ya. Mereka bersaksi kalau dulu tidak baca firman Tuhan itu, tidak doa itu, ya sama aja gitu loh. Kawan-kawan kita dari jauh sami mawon aja gitu loh. Tapi setelah mereka semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan. Ketika mereka tidak berdoa, ketika mereka tidak bersekutu dengan Tuhan, ketika mereka tidak baca firman, ada sesuatu yang gak nyaman gitu loh saudara. Nah itu perasaan positif yang perlu dikembangkan. Ya. Jadi bersekutulah setiap hari. Kalau belum bisa baca langsung 1 perikop, minimal 2 ayat lah. Latih diri kita. Latih diri kita baca firman.
Sebab di situ semua ada pedoman hidup kita. Saya sudah bersaksi kepada saudara ya. Ada banyak rahasia dalam Alkitab tentang diri kita yang Tuhan catat. Yang kita belum pahami. Kenapa? Karena kita nggak baca. Minggu lalu kalau tidak salah sudah cerita juga kepada saudara. Kami menikah itu tahun 2022. Tanggal 18 Mei. Berarti Mei 18, 2 bulan lagi. Anniversary kami yang ke-24. Sejak kami menikah, kami punya komitmen baca Alkitab minimal 5 fatsal satu hari. Semenjak menikah. Di awal-awal pernikahan kami, khusus kitab perjanjian baru, pernah kami baca sekian lama, 1 kitab 1 hari. Jadi kitab Matius kami baca langsung dari pasal 1 sampai pasal 28. Kalau ketemu kitab-kitab yang pendek bisa 2 kitab 1 hari. Setelah itu berkurang, lalu kami baca minimal 10 pasal 1 hari. Terakhir karena kesibukan saya ambil yang paling rendah. Kami komitmen baca Alkitab 5 pasal 1 hari. Nah Bapak Ibu, saya sudah hitung. Di Alkitab saya ada catatannya. Saya sudah hitung kitab kita itu berapa kitab, berapa fatsal. Saya hitung semua. Berapa ayat, berapa puluh ribu ayat. Saya catat di Alkitab saya. Mungkin saya berpikir, Pak Gembala ini ada kurang kerjaan gitu loh. Saya catat. Kalau kita baca Alkitab rutin setiap hari 5 pasal free hari Minggu, artinya karena hari Minggu kita ibadah dengan firman apa segala macam, kita nggak baca Alkitab di hari Minggu, cuman Senin sampai Sabtu. Dalam 2 tahun kita bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali. Saya sudah hitung. Dalam 2 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu 1,5 kali kita baca Alkitab dari Kejadian sampai. Kalau komitmen 5 pasal. Kalau dalam 2 tahun bisa 3 kali. Kalau pernikahan kami 20 tahun kali 3 berapa? 30. Tambah 4 tahun lagi. 4 kali 3. 36 ya. Karena kalau 2 tahun 3, 4, 6. Berarti 36. Itulah minimal yang tercatat. Saya dengan istri sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Udah 30 kali lebih. Saya pernah puasa 40 hari di tempat ini. Saya baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu 22 hari tembus. Saya lakukan itu. Kayak orang gila aja kan saudara. Apa pentingnya? Tapi penting bagi saya. Bukan untuk pamer, bukan untuk sok tahu, bukan untuk sok hebat, bukan. Saya hanya berpikir begini. Saya dipanggil Tuhan, melayani dia, mengajar umatnya. Apa yang saya ajarkan kalau saya nggak tahu Alkitab? Hanya itu aja kok. Tapi saya mau beritahu begini Bapak Ibu. Saya dan istri yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu lebih dari 30 kali. Masih banyak sekali kami yang tidak tahu di dalam firman. Masih banyak sekali. Kadang-kadang kita baca, oh ya ternyata begini. Apalagi yang hanya baca Alkitab cuma 2 ayat 1 hari, saudara. Itulah maksud saya. Di dalam Alkitab semuanya ada dicatat tentang hidup kita. Jadi bersekutulah kepada Kristus dan firman-Nya. Karena itu akan membuat kita memiliki kepekaan roh. Yang kedua, selalu menyadari jati diri sebagai orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus atau menjadi orang kudus. Amin ya. Saya sapa lagi saudara, salam orang-orang kudus. Coba lihat kiri kananmu, katakan engkau orang kudus. Ingat itu dimanapun saudara berada. Siapapun saudara. Ingat bahwa engkau adalah orang kudus, kata Tuhan. Amin. Sadari itu. Itu nanti akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga. Waspada karena segala hal di dunia ini dapat mencemari jasmani dan rohani kita.
waspada. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Waspada terus karena segala sesuatu bisa mencemari kehidupan kita kalau kita tidak waspada. Bapak Ibu, penyamaran iblis itu di akhir zaman ini samar sekali. Saya sudah berapa kali sampaikan kepada saudara. Kalau orang langsung datang berkata demikian, oh Yesus bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu ya kurang asam itu. Lalu diadakan KKR di Putu Sibau, flyernya tertulis begitu, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Saya percaya itu volley indoor kosong tuh. Enggak ada yang datang. Tapi karena dikatakan, aku datang membawa kesembuhan. Hah? Datang berduyun-duyun. Sampai dari Sungai Ulu, paling dalam sana. Datang itu. Mereka berkata, dia adalah Tuhan, dia adalah penyembuh. Tapi dengar baik, Yesus berkata, di akhir zaman, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu datang dengan membawa namaku. Dari mana kita tahu itu benar atau salah? Firman. Dari cara penerapannya, apakah itu semua merujuk kepada Kristus? Apakah pengajaran itu mengajar orang untuk menjadi semakin seperti Yesus? Atau sekedar menyenangkan daging? Saya mau ajak kita buka ayat ini, saudara ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata sebagai orang-orang kudus Tuhan, kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Nggak boleh sama. Kita harus berbeda dari cara pikir dunia. Kita harus berbeda dari cara bergaul dunia. Kita harus berbeda dari cara berkomunikasi dunia. Kalau orang di luar sana suka kata-kata jorok, kasar segala macam, dikit-dikit kinai. Anak Tuhan gak boleh begitu. Dengan nilai yang diterapkan oleh dunia. Lalu dalam hal apa lagi? Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau dikatakan kita tidak boleh sama menurut dunia, apa yang menjadi prioritas dan yang sangat bernilai bagi dunia, seharusnya kita tidak begitu. Saya mau tanya kepada saudara, menurut orang dunia itu, jadi orang terkenal, jadi kaya, sebuah nilai enggak? Sebuah nilai. Oleh karenanya mereka mati-matian mengejar kekayaan. Karena bagi mereka itulah nilai. Kalau mereka kaya, punya banyak uang, apa segala, mereka akan dihormati. Mereka akan dianggap. Mereka akan disegani. Mereka akan didengar ngomong. Betul? Menurut saudara sebagai anak Tuhan, kekayaan itu sebuah nilai? Artinya begini, kalau saudara juga melihat kekayaan sebuah nilai, saudara enggak beda dengan dunia. Bapak Ibu, apakah Alkitab melarang kita kaya? Enggak. Apakah Alkitab melarang kita punya banyak uang? Tidak. Yang Alkitab ajarkan, semuanya itu bukanlah nilai utama. Semuanya itu adalah tambahan. Semuanya itu adalah bonus. Apa yang menjadi nilai orang percaya di mata Allah? Menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu harganya sangat mahal. Kalau saudara hanya mau memperkenalkan kepada dunia Kristus, atau memperkenalkan Kristus kepada dunia melalui apa yang ada pada saudara, yaitu kekayaan materi, kecantikan, dandanan. Saya mau tanya saudara,
Kalau kita mau memperkenalkan Kristus kepada dunia dengan apa yang ada pada kita, karena kita banyak uang, karena kita sukses dan itu. Ada enggak orang yang tidak di dalam Tuhan yang lebih sukses dari saudara? Secara materi, kekayaan, ada? Berarti saudara enggak bernilai di mata mereka. Dan karenanya mereka enggak tertarik ikut Kristus. Karena dia berkata demikian, alah, nuan. Doa puasa ikut, pelayanan jalan terus. Tapi uangku lebih banyak dari uangmu. Benar enggak saudara? Kalau itu yang menjadi nilai. Bagi dunia itu nilai, ya. Itu sebabnya mereka kejar itu. Tapi bagi anak Tuhan, nilai kita bukan itu. Apa kalau begitu? Keserupaan dengan Kristus. Karena itulah rencana Allah sejak semula dalam kehidupan kita. Ketika saudara berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika saudara tampilkan di luar sana. Di depan konglomerat terkaya di Indonesia. Bahwa hidup saudara seperti Kristus. Dia akan berkata, wow. Siapa manusia ini? Yang bahkan di sekeliling saya tidak temukan karakter seperti ini. Saya tidak temukan kepribadian seperti ini. Siapa ini? Ini nilai yang tak terbeli di dunia ini. Kenapa kamu bisa begitu? Karena Kristus. Saya mau ikut. Amin. Kalau saudara mengejar nilai menjadi serupa dengan Kristus. Matius 6 ayat 33 berkata, semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Bukan berarti saudara jadi miskin, enggak. Bukan berarti saudara jadi melarat, enggak. Tapi kalau saudara menjadikan kekayaan jadi nilai yang lebih tinggi daripada menjadi serupa dengan Kristus, saudara akan diperhamba oleh itu. Saudara akan meninggalkan persekutuanmu dengan Kristus, dengan saudara seiman hanya untuk mengejar itu. Dan saudara akan stres. Saudara sampai di level tertentu, ternyata masih ada level yang lebih tinggi. Ngerti gak saudara? Dan saudara akan semakin capek. Lama-lama saudara putus asa. Oleh karenanya, nilai bagi kita saya mau beritahu. Bukan kekayaan, bukan banyaknya uang. Bukan kegantengan, bukan kecantikan. Bukan, sekalipun itu penting, gak salah orang Kristen memiliki itu semua. Tapi nilai yang paling tertinggi dalam kehidupan kita di pandangan Allah menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karenanya kita harus waspada saudara. Harus waspada supaya kita tidak salah. Yang berikutnya hidup dalam ketaatan sebagai anak Allah. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup taat. Yang terakhir, saling menjaga, saling melindungi di dalam komunitas. Murid atau disciples community. Oleh karenanya, jangan tinggalkan komunitas. Saudara tidak didesain hidup sendiri. Kita didesain berkomunitas. Supaya kita bisa saling mengingatkan, saling menopang, saling menasehati, saling menghibur satu dengan yang lain, saudara ya. Dan sekali lagi saya katakan, itu bukan program gereja. Itu adalah program Tuhan. Itu adalah wadah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tempat kita bertumbuh dan dibesarkan di sana secara rohani.